Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ada kabar belum lama, sore tadi, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dipecat dari kepengurusan Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kenapa dipecat? Apa sebabnya? Kok sampai segitunya? Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Sesudah itu kita berikan komentar, kita kritiki, dan kita coba ulik sebenarnya apa yang dimau oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. PBNU resmi memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kabar ini kami Al-Fakir Tamalim mendapatkan langsung dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kabar ini adalah valid. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah memberikan kabar kepada kami bahwa beliau memang dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Kami Al-Fakir Tamalim mendapatkan berita langsung dari sahabat kami, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa beliau resmi dipecat dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun kata beliau, suratnya tidak langsung diberikan kepada beliau. Akan tetapi beliau mendapatkan berita tentang pemecatan tersebut dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Jadi tatkala beliau memberikan kabar kepada kami meminta mana bukti pemecatan beliau. Tetapi beliau mengatakan, ya kami mendapatkan berita dari salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Itulah yang beliau katakan kepada kami. Nah, pertanyaannya begini, sebenarnya apa sih kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Apakah meneliti nasab orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai suatu kesalahan? Justru yang salah itu adalah orang-orang yang langsung husnudzon. Ada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW kemudian langsung husnudzon begitu saja, padahal mereka memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang nasab. Ini enggak dibenarkan, karena tidak boleh bagi siapapun umat Islam menganggap remeh, menganggap hina nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah hukumnya fardu kifayah. Nah, hukumnya fardu kifayah sudah dijalankan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi aneh, teman-teman di pengurus besar Nahdlatul Ulama malah justru bertindak sewenang-wenang, tidak adil. Ini tidak adil sama sekali. Kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani disalahkan gara-gara menulis atau meneliti tentang nasab para habaib alwi, ini salah besar. Kemudian ada lagi rumor yang beredar bahwa kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu ya mengadu domba antar warga Nahdliyin. Ini coba kita renungkan. Yang mengadu domba itu sebenarnya siapa coba? Dulu para habaib di Indonesia yang tawadhu, yang senantiasa mengikuti majelis-majelis para kiai. Para habaib datang sekedar memimpin sholawat atau rotib atau doa atau zikir, maka suasana harmonis. Tetapi saat ini kan keadaan berubah. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman.
Saat ini keadaan berubah, para habaib banyak yang arogan di mana-mana. Oleh sebab itulah suatu hukum itu tidak boleh patok bangkrong begitu, seenaknya sendiri. Pokoknya begini, harus begini, nggak bisa begitu. Sekali lagi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berputar ma'illati beserta ilatnya, sebab-sebabnya, wujudan wa adaman, dalam keadaan ada maupun tidak ada. Jadi sekali lagi nih, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, salahnya Kiai Haji Maduddin itu apa? Justru kami sendiri Al-Fakir dan Ma'alim menuntut para pengurus besar Nahdlatul Ulama ini untuk berlaku adil. Kan slogannya itu tawasud, tawazun, tasamuh, i'tidal. Lah kok begini namanya tidak tawasud, tidak tawazun, tidak i'tidal, namanya semena-mena. Kan kalau ingin adil di tengah-tengah itu, ini kan yang mendukung tesisnya Kiai Haji Muhyiddin Utsman Al-Bantani itu banyak sekali. Kami sudah pernah mengusulkan minimal dipanggil 20 orang, 20 nama dipanggil. Kalau memang pengurus besar Nahdlatul Ulama itu berjiwa besar, sekali lagi, kalau memang para pengurus besar Nahdlatul Ulama itu berjiwa besar, berilmu yang mendalam, mohon maaf nih, kami sudah agak gregetan. Jadi kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama ini berjiwa besar, bukan berjiwa kerdil, ilmunya lautannya goro tanpa hurfil ulum, maka namanya lautan itu akan menampung siapa saja. Jadi para pendukung Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani seperti Kiai Haji Nur Ihya Salafi dipanggil, itu orang-orang NU tulen. Kemudian Gus Abbas Buntet dipanggil. Kemudian siapa lagi, misalnya Gus Fuad Pleret dipanggil. Kemudian siapa lagi? Banyak lagi sekarang, Gus Hasan. Gus Hasan ini juga sangat ilmiah dipanggil. Gus Aziz Jazuli dipanggil. Jadi minimal 20 orang dipanggil. Itu kalau PBNU adil. Ini enggak semena-mena. PBNU semena-mena begini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Warga NU banyak yang malu. Banyak yang malu. Sehingga kami Al-Fakir dan Ma'alim terpaksa ingin mengajak seluruh warga Nahdliyin Nahdliyat. Bagaimana tanggapan Anda, wahai seluruh warga Nahdliyin Nahdliyat, terhadap sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memecat Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani dengan sewenang-wenang, semena-mena, seenaknya saja? Bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani sih santai-santai saja. Saat ini beliau masih menjabat sebagai ketua RMI, ketua Rabithah Mahid Islamiyah PWNU Provinsi Banten. Jadi kalau jabatan di NU saat ini, Kiai Haji Maduddin itu masih ketua, kedudukannya ketua RMI, ketua Rabithah Mahid Islamiyah PWNU Provinsi Banten. Dan kebetulan kami Al-Fakir Tamalim sebagai mantan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama cabang nih PCNU Kota Bontang Kalimantan Timur, saat ini menjadi salah satu wakilnya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, yaitu wakil di RMI PWNU Provinsi Banten. Oleh sebab itulah kami sebagai warga NU yang dari sejak kecil berjuang menyebarkan organisasi NU, tatkala kami berjuang di Kalimantan Timur, membentuk ranting-ranting sampai MWC, kemudian kita membentuk lembaga BANEM dan seterusnya, berjibaku berdebat dengan Wahabi, membentengi umat Islam dari kristenisasi dan seterusnya. Nah sekarang ini pengurus besar Nahdlatul Ulama kok seenaknya saja memecat orang tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Demikian, semoga diperhatikan dan mohon maaf sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, juga saudari-saudari semuanya. Apa yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah bukti bahwa satu, matinya akal sehat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apakah mereka masih bisa berpikir? Kalau masih bisa berpikir, kenapa tidak dilakukan penggalian, pengkajian
Apakah orang-orang yang disebut ulama itu lalu nggugu karepe dhewe bahwa mereka sudah berilmu tinggi, lalu dengan kitab-kitab yang segudang itu mereka merasa lebih alim, sementara kitab-kitab yang segudang yang mereka baca kemarin itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keilmuan yang disampaikan oleh Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Alim dalam berbagai ilmu, ya, tetapi tidak semuanya ilmu dikuasai oleh mereka. Ilmu nasab bagi para pengurus besar Nahdlatul Ulama baru kemarin mungkin mencari-cari dan buka-buka. Artinya, kealimannya tentang ilmu nasab nol. Ketika merasa tidak punya ilmu, maka mestinya pikirannya dibuka. Baca, cari buku-buku, cari kitab-kitabnya. Jangan gugu karepe dhewe cuma husnudon kepada habib-habib yang dulu menipu para leluhur dan ulama-ulama sebelumnya. Sekali lagi, mereka telah mati akalnya, hilang nurulnya, dan tertutup hatinya. Mestinya mereka bangga. Ada tokoh muda dari Nahdlatul Ulama yang tampil ke depan menyuarakan hati masyarakat, utamanya warga Nahdlatul Ulama yang selama ini menjadi korban para habib. Tidak perlu diceritakan bentuk pengorbanannya, bentuk korban yang dialami. Semua orang tahu. Tetapi memang rupanya para pengurus besar Nahdlatul Ulama itu duduk manis di kursi gading. Tidak mendengarkan keluhan warganya. Hanya ngurusi proyek mungkin. Tampilnya Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sangat didukung oleh 90% warga Nahdlatul Ulama. Mereka menjadi sadar yang kemarin-kemarin tidak berani menyuarakan ketika dizalimi, ketika diperlakukan semena-mena oleh para habib. Tidak berani bersuara, takut kualat. Tetapi begitu muncul Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, mereka sadar dan berani bersuara. Apa yang dilakukan oleh Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani adalah mencerdaskan warga Nahdlatul Ulama. Sekarang anak-anak muda, orang-orang kampung sudah menjadi cerdas. Kalau didatangi Habib, boleh lu ngaku Habib, tapi mana buktinya? Sekarang sudah berani menyatakan itu. Ki Haji Imaduddin adalah membangkitkan gairah anak-anak muda warga Nahdlatul Ulama untuk kembali membaca kitab-kitab yang selama ini mungkin ditinggalkan. Mencari-cari informasi yang sebenarnya. Sehingga tidak mau ditipu untuk yang kedua kalinya. La yuldagul mu'minu fi juhrin marrotain. Orang yang beriman tidak mungkin dientuk tawan atau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dan mereka sadar tidak mau lagi dikibuli dan ditipu oleh para habib. Itu yang pertama. Yang kedua, pemecatan PBNU terhadap Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani adalah bukti kebodohan, kebebalan pengurus Nahdlatul Ulama. Tidak mendengar budak, tidak melihat buta, tidak merasa, artinya mati nuraninya.
Mestinya kalau PBNU itu cerdas, tidak bebal, kan bisa memanggil Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani untuk dimintai keterangan. Oke lah, kalau bahasa halusnya tidak meminta keterangan, katakan, undang Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, todong, mana dalilnya? Kamu bisa mengatakan kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Kitabnya apa? Buktinya apa? Faktanya apa? Kalau memang benar PBNU itu orang alim, maka orang alim mesti terbuka pikirannya, tidak bebal. Mesti terbuka menerima hal-hal yang baru. Jangan ngotot merasa paling benar, punya kitab banyak, padahal kitab yang dia punya tidak ada kitab nasa. Lalu di mana fikih peradaban yang digaungkan itu? Bukankah fikih peradaban itu adalah menyerap hal terbaru dan mempertahankan yang lama, tetapi masih bagus? Menjadi jargon di NU, al-muhafadatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih bagus dan mengambil yang terbaru yang lebih bagus. Apakah sudah terpikir oleh mereka ketika Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dipanggil untuk diajak diskusi, lalu takut kalah tidak punya ilmunya, lalu malu? Apakah itu yang terpikirkan? Tapi bagi seorang alim, ulama, enggak. Dia akan belajar, akan ambil ilmu dari mana datangnya. Akan ambil hikmah dari siapa saja. Walaupun dari dubur ayam. Harus diambil, itu sifatnya alim. Jadi kalau tidak bebal, mestinya berpikir cerdas, membangun kemaslahatan ke depan. Bukan cara main pecat-pecatan seperti itu. Yang ketiga, bukti kalau di PBNU ada kesombongan dan tangan besi. Sudah banyak orang yang menjadi korban, tidak sepaham lalu dipecat. Ini adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama yang paling buruk. Kenapa buruk? Karena prosesnya, proses muktamar, proses pemilihan dilakukan dengan proses yang tidak jujur. Artinya, kalau prosesnya buruk, maka hasilnya juga buruk. Dan PBNU kali ini adalah kepengurusan yang paling buruk sepanjang zaman. Tangan besi yang dipakai. Musyawarahnya di mana? Saling mendengarkan di mana? Padahal di NU itu tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dengan ngopi bareng, udut bareng. Semuanya bisa selesai. Tapi kenapa ini main pecat-pecatan ini? Bukti yang berikutnya. Kalau di dalam PBNU itu ada keberpihakan kepada Pak Alawi. Terbukti di dalam susunan kepengurusan PBNU ada 9 wali yang menjadi 9 naga. Dan itu berkuasa mencengkram otaknya para pengurus Nahdlatul Ulama di sana. Sehingga tidak berani mengambil keputusan. Padahal Pak Alawi terang-terangan sudah merugikan Nahdlatul Ulama. Saya sering mendapatkan informasi dari netizen. Ternyata PBNU itu ada pengurus-pengurus yang sudah berbesanan dengan
Habib. Kalau berpisahan dengan Habib, berarti sudah mendapatkan keuntungan materi. Habib sudah menguasai PBNU, dan PBNU di bawah cengkeraman tangan para Habib, sehingga apapun yang terjadi, Habib tetap dibela. Apakah pengurus PBNU tidak mendengar dari bawah ada kiai-kiai yang dihina oleh Habib-Habib? Gus Dur saja dibuta-butakan mata hatinya. Tetapi kenapa mereka tidak bersuara, tidak mengingatkan para Habib? Jadi saudara sekalian, itulah kenapa PBNU harus dibongkar boroknya, dibongkar penyakitnya, dan dibongkar kejiwaannya. Semoga dengan kasus ini, ketika sudah banyak orang yang membongkar boroknya, sudah ada yang membongkar penyakitnya, dan sudah ada yang mengkritisi kejiwaannya, mereka menjadi sadar. Saya tidak ada kepentingan dengan PBNU, tapi saya sangat penting mengikuti ajaran Amaliyah Nahdlatul Ulama. Kalau model pengurus-pengurusnya kayak gini, kita tetap NU, tapi pengurusnya no. Seperti pesan guru-guru kita, rawat NU. Kalau ada orang-orang NU yang bengkok, tidak bisa diluruskan, ya sudah, tinggalkan saja. Kita tunggu, kalau tidak ada muktamar luar biasa, kita tunggu muktamar secara reguler dan biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.